Alhamdulillahilladzi anara quluba ibadihil muttaqina bi nuri kitabihil mubin wa ja'alal qur'ana shifaa'an lima fis sudur wa hudaw wa rahmatan lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wa asrafil mursalin Muhammadin nabiyil arabil amin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah pengajian Masjid Remaja yang dirahmati oleh Allah. Segala puji adalah milik Allah atas perkenannya segala kebajikan dapat terlaksana, segala keinginan dapat terpenuhi. Mudah-mudahan berkumpulnya kita pada masjid yang kita cintai ini termasuk salah satu kebajikan yang terlaksana, termasuk salah satu keinginan yang terpenuhi semata-mata karena perkenan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam kita sampaikan, kita curahkan pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan kajian kita, itu surat Al-Baqarah, yaitu surat yang ke-231. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baratus 31 insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza talaqtumun nisaa fa balagna ajalahunna wa la ta'duluhunna ayankikna azwajahunna idza taradaw bainakum bil ma'ruf. Dzalika yu'adu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir. Dzalikum askalakum wa athhar. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Wal walidatu yurdina auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayatimma radha'a. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. La tukallafu nafsun illa wus'aha. La tudaru walidatun biwaladiha wala mauludun lahu biwaladi wa 'alal warithi mithlu dzalik. Fa in arada fisalan antaradin minhuma wa tasyawurin fala junaha 'alaihima. Wa in aradtum an tastardi'u auladakum fala junaha 'alaikum idza salamtum ma ataitum bil ma'ruf. Wattaqullaha wa'lamu annahu bima ta'maluna basir. Sadaqallahul azim. Kemarin kita membahas ayat sebelumnya, yaitu wa in azamut talaqu fa innahu samiun alim. Jadi kemarin setelah ada ilah, jadi ilah itu bersumpah untuk tidak melakukan
hubungan suami istri, suami tidak melakukan hubungan suami istri pada istrinya itu tarabbus arba'ata asyhur adalah mempunyai waktu 4 bulan untuk masa menunggunya. Fa in fa'u, maka jikalau mereka menyempurnakan, fa innahu ghafurur rahim. Jadi dalam waktu masa 4 bulan masa menunggu itu, jikalau keputusannya itu adalah rujuk, yaitu kembali kepada istrinya, fa innahu ghafurur rahim, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Rahim dan Penyayang. Para ulama berbeda pendapat. Imam Abu Hanifah mengatakan kalau sudah 4 bulan tidak ada keputusan maka jatuh talak. Jadi jatuh talak. Tapi kalau Imam Syafi'i berbeda pendapat lagi. Jika dalam waktu masa 4 bulan tidak ada keputusan apakah itu rujuk atau talak, maka persoalannya dikembalikan kepada hakim. Biar hakim yang memutuskannya apakah rujuk atau talak. Kemudian Allah SWT mengingatkan kepada kita, wa in azamut talaqa fa innallaha samiun alim. Ini itu adalah huruf syarat. Jadi huruf syarat. Biasanya huruf syarat itu di dalamnya ada keraguan. Jadi ketika ada huruf in itu sesungguhnya di dalamnya ada keraguan. Ada keraguan untuk melakukannya. Makanya Allah SWT sebelum menjatuhkan talak itu Allah mengingatkan wa in. Jadi ketika talak itu sebelum dijatuhkan, jadi talak itu sebelum dijatuhkan, jadi haknya suami itu kan talak dan rujuk. Wa bulatuhunna haqqu biratihin, nanti dalam ayat itu. Sesungguhnya hak suami itu adalah rujuk dan talak itu ada di tangan suami. Tetapi ketika suami itu akan menjatuhkan haknya yaitu talak itu, Allah Subhanahu wa taala itu mendahului ayat dalam surat Al-Baqarah tersebut dengan kalimat in atau dengan huruf in. Jadi huruf in itu artinya adalah seandainya. Di dalamnya ada keraguan. Maksudnya keraguan di sini adalah banyaknya pertimbangan sebelum dijatuhkan. Jadi ada pertimbangan sebelum dijatuhkan. Di dalam in itu, jadi kalimat in itu luar biasa. Jadi kalimat huruf syarat, tapi mempunyai makna ketika disambungkan dengan azamu, berazab itu. Allah itu memberikan pengandaian. Jadi ada keraguan untuk dijatuhkannya. Kemudian sebelum menjatuhkan talak itu ada kalimat azam. Bahwa tradisi menceraikan istri itu sesungguhnya bukan menjadi kebiasaan orang-orang yang beriman. Makanya Allah itu mempertimbangkan betul bahwa sesungguhnya menjatuhkan talak kepada istrinya itu adalah bukan tradisi dalam orang-orang Islam. Makanya kalimatnya itu luar biasa, untuk menjatuhkan talak itu harus banyak pertimbangannya. Salah satu pertimbangannya itu adalah bahwa itu tidak menjadi tradisi orang Islam menjatuhkan talak kepada istrinya untuk menyelesaikan segala persoalan berumah tangga. Azam, kata-kata azam itu kalau dalam menurut Ibnu Qayyim Al-Jauzi itu harus punya 3 syarat. Salah satunya adalah ilmu.
Harus tahu ilmunya betul. Harus ada pengetahuan yang mendalam sebelum menjatuhkan talak kepada istrinya. Yang kedua, harus mengetahui sebab dan akibatnya. Konsekuensi-konsekuensinya itu harus tahu. Kalau seandainya talak ini dijatuhkan betul, sudah harus tahu konsekuensinya. Harus tahu akibatnya. Tidak hanya sekedar haknya kemudian diberikan, dijatuhkan kepada istrinya, tidak. Tetapi melalui proses yang panjang, pengetahuan yang memadai, dan yang paling penting adalah mengetahui akibat hukumnya ketika talak itu dijatuhkan. Makanya Allah menggunakan kata-kata wa'in azam. Tapi kalau sudah betul-betul dipertimbangkan dan betul-betul pertimbangan yang matang, yang melalui proses-proses perdamaian, islah, dan lain sebagainya. Dan banyak pertimbangan-pertimbangannya, nanti kalau menjatuhkan talak itu mempunyai ada namanya tanggung jawab madiyah, mut'ah, kemudian tanggung jawab terhadap anak-anaknya, tanggung jawab dalam masa iddah, dan lain sebagainya. Itu mesti menjadi kewajiban suami. Dan Allah berikan gambaran seandainya talak itu pun juga ada konsekuensi-konsekuensi seperti itu. Oleh karena itu mau dipertimbangkan, kata Allah mengatakan wa'in azam itu. Seandainya kemudian dijatuhkan talak betul, Allah menegaskan fa'innahu as-sami'ul alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maksudnya mendengar itu apa isi hatinya, alim dan mengetahui dan Maha mengetahui. Kemudian Allah meneruskan wal mutalaqatu yatarabbasna bi anfusina salasata quru wala yakillahuna ayaktumna ma khalaqallahu fi arkamihinna in kunna yu'minna billahi wal yaumil akhir. Kemarin ya. Jadi kalau sudah diputus maka ada hak yang kedua, hak suami itu. Di samping hak talak juga ada hak rujuk. Wa bulatuna ahaqqu bi raddihinna bidzalika in aradu islaha. Jadi suami punya hak untuk merujuk kepada istrinya. Yang kemarin saya terangkan. Jadi seorang suami ketika menjatuhkan talak kepada istrinya, walaupun dia punya hak untuk merujuk, makanya seandainya ada anjuran untuk tidak segera menikah dengan wanita lain sebelum masa iddah istrinya selesai. Jadi sebelum masa iddah istrinya selesai. Yang masa iddah menunggu itu kan istri. Tetapi kalimat wabulatuna ahabbu biroidihinna, dan suaminya itu paling berhak untuk merujuk kepada istrinya yang telah ditalak tadi, ke mantan istrinya. Maka sesungguhnya kemudian ada aturan bahwa seorang suami itu dianjurkan untuk tidak menikah lagi sampai masa iddah atau masa tunggu mantan istrinya itu selesai. Nah, seandainya menikah juga nggak apa-apa, tapi seyogyanya ditunggu masa iddahnya sampai selesai. Dengan pertimbangan banyak. Dengan pertimbangan banyak, orang dicerai itu kan ya susah, menderita. Jangan ditambah lagi penderitaannya dengan menikah lagi dengan orang lain dalam masa rujuknya atau dalam masa iddahnya. Itu ditegaskan oleh Allah, wa bulatuna ahaqqu bi raddihinna. Dan mantan suaminya lebih berhak untuk merujuk atau kembali kepada mantan istrinya. Jadi tujuannya adalah ya tadi itu. Makanya Allah SWT memberikan hak rujuk kepada suami itu, mungkin ketika suami mengucapkannya itu mungkin karena emosional atau karena marah atau karena spontan. Oleh karena itu jangan sekali-sekali ketika setelah selesai ditalak kemudian menikah lagi dengan wanita lain. Maka banyak penderitaan yang akan diterima oleh seorang istri yang tertalak. Sudah ditalak, kemudian ditinggal lagi menikah dengan wanita lain,
Makanya Allah dan mempertegas wa bulatuhunna ahaqqu biratihinna in aradu islahan. Walakunna mitul ladzi alaihinna bil ma'ruf walirijali alaihinna daraja wa azizun hakim. Jadi wanita istri mempunyai hak yang sama bil ma'ruf walirijali alaihinna daraja, dan laki-laki mempunyai satu derajat lebih tinggi, bukan karena kemuliaannya, tetapi semata-mata karena tanggung jawabnya di dalam kehidupan berumah tangga. At-talaqu marratan fa imsakum bima'rufin aw tasrikum bi ihsan wala yakil lakum ayin ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'an illa ayaqafa alla yuqima hududallah. Maryam. Alla yuqima hududallahi fala junaha alaihima fi maqtadat bi tilka hududullahi fala ta'taduha wa may yata'adda hududallahi fa ulaika humudz zalimun. Jadi aku berikan gambaran terus, talak itu 2 kali. Sekali ditalak, kemudian rujuk, kemudian setelah rujuk, kemudian kok tidak ada perubahan, kemudian suami menjatuhkan talak yang kedua kalinya. Kemudian dirujuk karena ada pertimbangan-pertimbangan lain, kemudian kembali lagi kepada istrinya, rujuk yang kedua kali. Ternyata tidak ada perubahan dalam kehidupan rumah tangga yang lebih mengarah kepada untuk mempertahankan rumah tangga, maka kemudian talak yang ketiga kalinya. Ingat, talak 2 kali baru boleh rujuk, talak 3 kali sudah tidak boleh rujuk. Boleh menikahi lagi dengan catatan-catatan ayat selanjutnya. Wala junaka alaihi ma fi mabtadat bi tilka hududullahi fala ta'taduha wa may yata'adda hududallahi fa ulaika humudz zalimin. Juga demikian. Jadi suami punya hak talak dan hak rujuk, maka sesungguhnya istri pun juga mempunyai hak. Jadi mempunyai hak, yaitu fala junaka alaihi ma fi mabtadat bi. Jadi boleh istri itu mengembalikan mas kawinnya kepada suaminya. Jadi istri itu boleh mengembalikan mas kawinnya atau maharnya yang telah diterima ketika dalam akad pernikahan itu dikembalikan kepada suaminya, itu boleh. Itu namanya apa? Namanya khulu. Namanya khulu. Jadi istri boleh mengembalikan, maka tidak ada dosa fala junah ketika istri mengembalikan mahar yang telah diterimanya ketika akad nikah. Ya, kalau daerah Kalilom, daerah Kenjeran, ya, maharnya tidak sebesar mahar ketika orang menikah di ketika Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang menikah itu maharnya adalah kebun. Minimal kebun. Kira-kira di sini jamaah sini ada nggak yang dikasih mahar sama suaminya kebun atau tanah galangan atau kos-kosan berupa sertifikat lengkap itu? Dikasih kontrakan 20 kamar, mas kawinnya kontrakan 20 kamar atau kos-kosan 10 kamar atau apa gitu, atau berupa tambak. Nah, kalau kemudian dalam kehidupan berumah tangga itu tidak ada kebaikan-kebaikan, bahkan kalau diteruskan itu bisa menuju kepada kekufuran kepada Allah SWT, bisa merusak keimanannya dalam kehidupan keluarga, dan suami tidak bisa kemudian dinasihati dengan baik untuk tetap memegang agama Allah, dan justru suami itu kemudian dengan mahar yang besar tadi itu kemudian mengajak kepada istrinya kepada kekufuran, maka istri boleh mengembalikan maharnya kepada suaminya, dan maka jatuh talak. Tapi bukan at-talaqu marratan, tetapi jatuh talak.
Jadi boleh. Itu namanya khulu. Ada seorang sahabat wanita pada zaman Nabi. Ya, pada zaman Nabi ada seorang wanita datang kepada Nabi menceritakan, "Ya Rasulullah, kalau saya teruskan kehidupan rumah tangga ini, saya khawatir menuju kepada kekufuran. Karena suami saya semakin lama bukan semakin baik, tapi semakin menuju kepada kekufuran dan cenderung murtad. Kalau saya meneruskan pernikahan ini, hubungan keluarga ini, padahal saya punya kewajiban untuk taat dan patuh pada suami. Tapi kalau suami kemudian murtad atau keluar dari agama, jangan-jangan saya nanti pun juga akan ikut oleh suami saya untuk keluar dari agama, dan itu saya tidak menghendaki." Kata Rasulullah, "Apakah kebun yang dulu pernah diberikan oleh suamimu itu masih ada?" "Ada ya Rasulullah." "Dan apakah kau rela untuk mengembalikan kebun itu?" Menjawab, "Saya rela untuk kembalikan kebun itu, maka jatuh talak." Itu namanya khulu. Jadi karena sudah tidak suka dengan perangai suaminya, cenderung kepada kekufuran, cenderung tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah dimusyawarahkan, saling menasihati, tidak kunjung. Kemudian panjenengan khawatir, istri khawatir untuk katut juga untuk berbuat tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka istri boleh mengembalikan mahar atau mas kawinnya. Dan kalau suami menerimanya, maka jatuh talak. Itu namanya khulu. Ya, ada khulu, ada tolak. Dan juga ada lagi namanya fasakh. Fasakh ini gugatan. Suami menggugat istri, istri juga menggugat suami. Jika ada salah satu di antara keduanya tidak melaksanakan kewajibannya, boleh mengajukan fasakh, yaitu gugatan. Ada fasakh dan ada istilah lagi namanya fasid nikah, difasidkan pernikahannya. Jadi istilah-istilah itu berkembang. Jadi kadang-kadang istilah itu tidak ditemui pada zaman Nabi, tapi sesungguhnya hal itu adalah perkembangan hukum, memungkinkan seseorang itu boleh melakukan fasakh, boleh melakukan khulu, dan boleh kemudian pengadilan agama memfasidkan pernikahannya. Suami tidak melaksanakan kewajibannya, tidak memberikan nafkah, bahkan cenderung KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan wanita tidak punya perlindungannya, maka boleh mengajukan fasakh, yaitu namanya gugatan nafkah. Kalau gugatan nafkah itu kemudian dikabulkan oleh pengadilan, sedangkan perlindungan KDRT-nya, maka pengadilan bisa memutuskannya untuk menjatuhkan. Itu namanya putusan pengadilan. Jadi perceraian itu ada 3, atau putus pernikahan itu ada 3 karena kematian. Yang kedua adalah perceraian, dan yang ketiga adalah putusan pengadilan agama. Jadi ada 3 putusnya perkawinan itu, karena kematian, nanti juga akan dibahas. Kedua karena perceraian, dan yang ketiga adalah karena putusan pengadilan agama. Karena suami tidak menjatuhkan talak, tetapi suami selalu melakukan KDRT, tidak melaksanakan kewajibannya, maka seorang istri boleh mengajukan keberatan kepada pengadilan agama tentang perilaku suaminya, yaitu namanya fasakh atau putusan pengadilan agama. Kemudian ayat selanjutnya, fa in talaqaha fala tahillahu min ba'du hatta tankika zaujan ghairu. Masih menggunakan kalimat huruf in. Ini Allah menceritakan tentang dampak negatifnya. Allah menceritakan tentang konsekuensi orang yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya. Talak itu 2 kali, atau laku marotan. Baru kemudian kalau talak yang ketiga kalinya, maka tidak boleh dirujuk istri. Fa in talaqwa fala taqillahu min ba'du hatta tankika zaujan ghairu. Jikalau kamu masih menjatuhkan talak yang ketiga kalinya, fala tahillu lahu, maka tidak halal lagi istrimu. Bahkan dinikahi pakai nikah ulang pun juga tidak bisa. Hatta tankika,
hatta tankika zaujan ghairah, sampai betul istri yang dijatuhkan talak yang ketiga kalinya itu menikah dengan orang lain. Ini Allah bercerita tentang dampak negatifnya, konsekuensi orang yang menjatuhkan talak. Dimulai talak 2 itu hanya talak atau laku marotan, hak rujuk itu hanya 2 kali. Kemudian kalau talak dijatuhkan yang ketiga kalinya, maka tidak boleh merujuk lagi istrinya. Bahkan menikahi ulang pun juga tidak boleh. Hatta tankika zaujan ghairah, sampai istri itu menikah lagi dengan orang lain. Saya menikah dengan orang lain. Bahkan diterangkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan, dijelaskan, fa in talaqaha rajulul mar'ata salisa marratan fala tahillahu ba'da dzalika hatta tazawwaja ghairahu wa tatliqu minhu ba'da ayyadzuqa. Jadi ada ba'da ayyadzuqa, sampai betul-betul suami istri tadi yang menikah itu merasakan usailataha, merasakan madunya, wa tadzuqa usailatahu, yaitu yang istri juga merasakan madunya, kama sharaka bil hadis syarif. Jadi sampai menikah, sampai istrinya dia menikah dengan orang lain. Jadi kalau saking masih cintanya kepada istrinya, kemudian mau kembali lagi kepada istrinya setelah dijatuh talak 3 kali, kata Allah Subhanahu Wa Taala, boleh asal istrimu menikah lagi dengan laki-laki lain. Istrimu merasakan madunya dari suaminya, suaminya juga merasakan madunya dari istrinya. Maksudnya adalah al-jima, yaitu melakukan hubungan suami istri. Dengan sesuai dengan kehendaknya. Kalau kemudian bercerai, maka menunggu masa iddahnya. Setelah masa iddah selesai, maka kau boleh menikahi lagi istrimu yang setelah dijatuhkan talak ketiga kali. Seperti itu Allah kasih gambaran. Gelem gak kamu kembali lagi kepada istrimu yang sudah dicicipi orang lain? Makanya jangan main-main dengan talak. Walaupun talak itu ada di hakmu, di tanganmu, di kekuasaanmu, tapi jangan main-main dengan talak. Apalagi sampai cerai, rujuk, cerai, rujuk, cerai, rujuk, sampai mempermainkan seorang wanita. Maka Allah ngasih batasan sampai 3 kali. Kalau sudah kau jatuhkan yang ketiga kalinya, maka kau tidak berhak, tidak halal untuk menikahi lagi istrimu. Kecuali kalau istrimu itu menikah lagi dengan laki-laki lain dan dia merasakan madunya. Istri merasakan madunya suaminya, suaminya merasakan madunya istrinya, alias dengan jima, melakukan hubungan suami istri yang hakiki, yang betul-betul. Allah memberikan gelem takon sisai wong. Kemudian ditalak sama suaminya, kemudian nunggu masa rujuk, kemudian dikembalikan lagi. Gelem tak? Istrimu dinikahi sama orang lain, kemudian ditalak, kemudian dikembalikan lagi kepada kamu. Mau nggak kamu seperti itu? Tapi lagi maksa, maka Allah meneruskan. Fa in talaqaha fala junaha alayhi maf'aytaraja'a in dhanna ayyuqima hududallah. Jadi kalau kemungkinan ada prasangka bahwa bisa menegakkan agama Allah, malah boleh rujuk. Wa tilka hududullahi yubayyinuha liqaumi ya'lamun. Kemudian setelah Allah menggunakan kata-kata in, seandainya dengan segala konsekuensinya, tetapi masih tetap tidak mau kembali lagi kepada bekas istrinya, maka Allah sudah tidak berbicara lagi pengandaian. Allah sudah tidak berbicara lagi, tapi Allah langsung sudah berbicara tentang konsekuensi ketika talak itu dijatuhkan oleh suami. Maka ayat 231 ini menjelaskan, wa idza talaqtumun nisaa balagna ajalahunna famsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'ruf.
Wa idza talaqtumun nisa, jika sudah tidak ada pengandaian lagi, Allah sudah tidak berbicara konsekuensi. Bahkan sekarang Allah akan menentukan inilah akibat orang yang menjatuhkan talak yang tidak didasarkan oleh pengetahuan atau tidak didasarkan oleh akibat-akibat nanti akan yang terjadi, tapi dia tetap masih melaksanakan talak, maka ayat 231 ini Allah menjelaskan, wa idza talaqtumun nisa, dan apabila engkau telah menjatuhkan talak kepada istrimu, fabalagna ajalahunna, maka berlaku. Jadi ajalahunna sampai kepada ajalahunna, fa'amsikuhunna bima'ruf au sarrihuhunna bima'ruf. Jadi kalau kamu sudah menjatuhkan talak betul, setelah mendekati masa idahnya selesai, di masa idahnya sudah selesai, menjelang masa idahnya selesai. Kalau dihitung 3 kali sucian, maka menjelang selesainya masa idahnya, Allah mengatakan fa'amsikuhunna bima'ruf. Nah, kamu rujuk dia bima'ruf, dengan ma'ruf. Au sarihunna bima'ruf, atau kau ceraikan, kau lepaskan dia dengan ma'ruf. Kalau rujuk ya bima'ruf, kalau diceraikan ya ceraikan dengan bima'ruf. Wala tumsikuhunna dirara li ta'tadu. Ya. Ya, pejabat kerajaan. Dan janganlah engkau melampaui batas. Wala tumsikuhunna dirara li ta'tadu. Dilarang betul. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dalam masa itu wala tumsikuhunna, jangan sekali-kali kau menahannya dirara li ta'tadu, karena ada diror untuk menyakitinya, li ta'tadu. Itu sama dengan melampaui batas. Tidak boleh. Jadi kalau dirujuk ya dirujuk dengan baik. Berarti mempertahankan pernikahannya. Kemudian kalau dilepas. Jangan sampai kemudian dirujuk, tetapi tujuannya adalah untuk diror, ditadadu, supaya melampaui batas. Jadi ada seperti itu. Jadi ada orang yang sudah menjelang sudah dicerai, kemudian masa idahnya hampir selesai, kemudian dia punya hak apakah dia dinikahi lagi, dirujuk, atau diceraikan. Tapi ada yang dirujuk tetapi diror untuk menyakiti. Itu tidak diwala tumsikuhunna diror li ta'tadu. Wa may yaf'al dzalika faqad dzalama nafsa. Wala tattakhidu ayatillahi huzwa wadhkuru ni'matallahi 'alaikum wa ma anzala 'alaikum minal kitabi wal hikmah ya'idzukum bih. Wattaqullaha wa'lamu annallaha bikulli syai'in 'alim. Ayat itu memberikan gambaran kepada kita. Jadi jangan main-main dengan ayat-ayat Allah. Nggak boleh main-main dengan ayat Allah. Jadi berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah sebagai olok-olok. Ingatlah nikmat Allah atas kamu dan apa yang telah diturunkan kepada kamu, yaitu Alkitab dan Al-Hikmah. Nggak boleh menyakiti dengan cara cerai talak, tapi sesungguhnya kemudian menikahinya itu dalam rangka untuk menyakitinya juga tidak boleh. Jadi pada zaman itu ada asbabun nuzulnya, ada orang yang menahan istrinya, kemudian dalam rangka adalah untuk diror, yaitu untuk membuat, jadi berbuat yang tidak baik, diror, yaitu menyakiti kepada istrinya. Kemudian ayat selanjutnya, faida tolaktumun nisa balagna ajalahunna fala ta'duluhunna yankithna azwajahunna. Ayat ini ditujukan kepada para wali nikah. Jadi para wali nikah. Jadi kadang-kadang keluarga itu gergeten, Pak, ya.
Kadang-kadang keluarga itu ketika ada keluarga kita kemudian ditalak oleh suaminya. Ya. Makanya kenapa ada masa iddah itu ya, fungsinya masa iddah itu banyak. Salah satu adalah bara'atul rahim. Salah satu masa iddah itu adalah banyak pertimbangan-pertimbangan untuk kembali lagi, untuk rujuk. Dan yang ketiga, pertimbangannya bahwa wanita itu ketika dicerai itu menderita, Pak, susah. Di wanita ketika dicerai oleh suaminya itu adalah susah. Jadi sangat menderita. Oleh karena itu ketika perceraian itu betul-betul terjadi, kadang-kadang keluarga, kadang-kadang orang tuanya, bapaknya, ibunya, atau mungkin kalau bapak ibunya sudah meninggal, mungkin saudaranya, atau mungkin keponakan-keponakan yang dekat, itu merasa ikut serta susah juga. Ketika saudarinya diceraikan, ketika bibinya diceraikan, ketika tantenya diceraikan, itu kadang-kadang merasa susah. Kebetulan kalau orang-orang sekitar keluarga tadi itu pancerwali, ketika pancerwali, dan sedangkan suami ini kepingin lagi untuk kembali kepada istrinya, kadang-kadang yang diingat itu adalah bagaimana ketika dia sewenang-wenang menjatuhkan talak, kemudian bibinya atau tantenya atau putrinya itu menderita. Kadang-kadang yang terngiang-ngiang di dalam pikirannya, saknone biyen tante dicerai, saknone anakku biyen dicerai, saknone budeku biyen dicerai. Nah, kemudian kebetulan itu adalah pancerwali. Kebetulan adalah pancerwali, atau mungkin saudara kandungnya, atau mungkin keponakan kandungnya. Istilahnya pancerwali, maka ayat ini diturunkan oleh Allah, ditujukan kepada mereka. Wa idza talaqtumun nisa falakna ajalahunna fala ta'duluhunna ayantikna azwajahunna idza taradau bainahum bil ma'ruf. Kadang-kadang suami istrinya itu ridho. Bu, ya apa, ayo balen aja. Ayo balen. Ya wis gak apa-apa, Mas, gak apa-apa, Pak, ayo balen. Tapi kadang-kadang keluarganya gak terima. Lu sampean biyen disakiti, sampean biyen dicerai, kok saiki gelem balen maneh. Kadang-kadang itu suami istri yang sudah menjadi ini mantan istri, ini mantan suami. Tapi ada keridoan di antara keduanya untuk kembali lagi. Tapi masih ada, Pak, keluarga yang tidak terima. Ada keluarga yang tidak terima itu karena apa? Merasa disakiti. Padahal yang saling mentalak tadi itu adalah sudah ridho untuk kembali lagi. Tapi ada keluarga yang tidak mau menjadi wali. Apakah itu orang tuanya, apakah itu saudara kandungnya, apakah itu pamannya. Mungkin wanita ini dulu adalah yang membesarkan pamannya karena orang tuanya meninggal dan tidak punya saudara, maka diambil pamannya, yaitu adiknya atau kakaknya, bapaknya. Kemudian menghalang-halangi karena apa? Tahu penderitaannya ketika dicerai dulu. Maka Allah memberitakan fala ta'dulu hunna ayyankikna azwajahunna idza taradau bainakum bil ma'ruf. Jadi jangan menghalang-halangi kalau orang mau berbuat baik itu. Kalau perlu dimotivasi. Kalau bojomu utane luntang-lantung, ben mari menceraikan awakmu, kemudian dia kok menyesal. Kemudian tak takoni, ternyata tidak ada wanita kecuali engkau yang mengerti iki ape balik gelem ya. Gitu. Bukan malah menghalang-halangi, guys, saya nggak mau jadi wali. Saya menolak untuk menjadi wali. Itu tidak boleh. Jadi wali audul itu dilarang dalam agama. Wala ta'duluhunna. Jangan sekali-kali kau menghalangi wanita-wanita apabila wanita dan suaminya tadi sudah saling rela untuk hidup bersama-sama lagi. Maka sebagai wali jangan kau menghalang-halanginya. Dzalika yu'adu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yaumil akhir. Ini peringatan, catatan bagi orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Dzalikum askalakum bu'adhar. Itu lebih suci dan lebih jelas
Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui dan engkau sekalian la ta'lamun, tidak mengetahui. Jadi banyak hal yang tidak ketahui, yang hanya Allah SWT yang mengetahuinya. Oleh karena itu aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT itu harus ditaati. Allah mengatakan tilka hududullah, itu adalah ketetapan Allah, tidak boleh diganggu-gugat. Akibat orang yang tidak pernah mempertimbangkan akibat-akibat ketika dia menjatuhkan talak, maka Allah selalu mengakhiri ayatnya dengan tilka hududullah. Itu adalah ketetapan Allah SWT. Wala ta'taduha, maka jangan dilanggar ketetapan itu. Jadi akhir-akhir ini sering orang karena tidak sepaham kemudian menghalang-halangi putrinya untuk menikah dengan laki-laki yang dia cintai. Kadang-kadang tidak mengetahui, kemudian dihalang-halangi, apa yang terjadi? Kemudian kawin lari, kemudian perzinaan atau nikah lari, kemudian hamil punya anak, baru kemudian orang tuanya mengakui. Kata Allah, dalika aska wa adhar. Aturan Allah itu lebih suci wa adhar, dan lebih jelas dampaknya, pengaruhnya kepada kebaikan. Jangan menghalang-halangi orang yang menikah gara-gara anaknya. Makanya dikatakan talak itu konsekuensinya luar biasa, apalagi kalau punya anak perempuan. Bagaimanapun juga anak perempuan itu membutuhkan wali dalam pernikahannya nanti. Kalau sudah cerai, istrinya menikah lagi dengan laki-laki lain, suaminya menikah lagi dengan wanita lain. Dan itu hal yang biasa. Orang setelah bercerai itu sudah biasa sekali. Yang suaminya menikah lagi kepada orang lain, yang mantan istrinya juga menikah lagi dengan laki-laki lain, itu hal yang wajar. Sah-sah saja. Tetapi bagaimana anak perempuannya? Anak perempuan biasanya ikut ibunya. Hidup bersama-sama dengan ibunya. Dan hidup bersama-sama dengan ayah tirinya. Kan banyak sekarang hamil di luar nikah gara-gara dengan ayah tiri. Apabila anak ini kemudian menikah lagi, hidup bersama-sama dengan bapaknya, seandainya anak perempuan ini hidup bersama dengan ibunya, sedangkan ibunya sudah menikah lagi dengan laki-laki lain, sedangkan ayahnya pun juga demikian, sudah menikah dengan wanita lain, kemudian hubungan tidak harmonis, maka kadang-kadang, dan itu juga sering, ayah tidak mau menjadi wali anaknya. Gara-gara apa? Ditahan-tahan sama istrinya. Itu sering terjadi, Pak. Kalau anak perempuan yang mau menikah, ketika orang tuanya itu bercerai, persoalan wali ini adalah menjadi persoalan yang luar biasa. Tak mau jadi wali, belum jadi wali asal dibelikan cincin. Ayo bapak ini butuh cincin yang gue boleh kakak gue. Kadang-kadang belum jadi wali, tapi kudu ono emas-emasan berupa gelang, cincin, kalung. Ya itu namanya boleh wali tuku ini. Wali tuku bapaknya Dewi itu. Karena bapaknya sudah menikah dengan wanita lain. Wanita lain ini akan mempengaruhi. Pilih awakmu apa pilih aku? Pilih anakmu apa pilih aku? Pilih awakmu jadi wali, yo ojo mulai lah. Suaminya bimbang loh. Milih anak, karena anak itu bagaimanapun juga adalah buah hati. Sekarang mau menikah, sedangkan istri selama ini hidup bersama-sama setelah bercerai. Itu menjadi persoalan yang panjang. Makanya Allah mengatakan wa in azamu toha, kalau kamu betul-betul terus mempertimbangkan panjang lebar dan yakin itu loh konsekuensinya seperti ini, kasihan anakmu, dan itu banyak sekali. Jadi suaminya justru tidak mau menjadi wali karena apa? Ya karena pengaruh dari istrinya tadi. Apalagi kalau anaknya pernah nyeneni ibu sambungnya, wah, sekegoko sampai mati. Jadi seperti itu.
Makanya Allah pertimbangkan wa in azam tolak. Pertimbangan betul yang matang. Kamu itu punya anak perempuan, juga punya anak laki-laki. Anak lanang lu gak gelem disunat, gak abe bapake. Mbok anak sing cilik gak gelem sunat lho. Gak digendong bapake. Tak sampai gede gak sunat-sunat lah, bapake gak gelem teko. Dan lain sebagainya seperti itu. Jadi tolong dipertimbangkan, makanya wa in azam tolak. Jika kau ingin menjatuhkan talak, maka pertimbangkan. Yang pertama, bahwa talak itu bukan menjadi tradisi orang Islam. Yang kedua, talak itu adalah jaminan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Istri kita, keluarga kita itu adalah dakwah kita. Seandainya istri kita itu melenceng dari aturan-aturan agama, maka kita nasihati. Dan Allah semuanya itu mengatur dalam Al-Quran, dalam surat An-Nisa, bagaimana cara mengarahkan istri kita yang melanggar aturan Allah SWT ke arah yang benar. Juga demikian, suami yang melanggar aturan, maka istri pun juga punya hak untuk menasihati suaminya. Dalam rangka untuk diluruskan kepada jalan yang benar dengan cara apa? Wasyawirhum fil amri, yaitu musyawarah dalam perkara. Kemudian ayat selanjutnya yang saya baca tadi itu adalah wal walidatu yurdina auladahunna, itu adalah termasuk bagian dari konsekuensi jikalau kemudian dari perceraian itu masih ada anak kecil yang membutuhkan susuan, siapa yang membiayai persusuannya sampai 2 tahun itu. Nah, nanti akan dibahas pada kesempatan yang akan datang. Insyaallah dalam pertemuan yang akan datang kita akan sampaikan ayat ini masih berkaitan dengan kehidupan rumah tangga kita. Jadi rumah tangga, insyaallah ketentuan-ketentuan Allah yang telah ditetapkan dalam kehidupan berumah tangga itu akan menjadi peluang bagi kita untuk senantiasa selalu berbuat baik dalam dengan keluarga. Demikian kami sampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.